Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, Allahumma shalli wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana insyaallah islamal muslimin. Amin. Wa imanana ya Allah imanal mu'minin. Wa amalana ya Allah insyaallah amalana salihin. Waj'alna min ibadillahi salihin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatihil ukhra. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa mal ma syi'ta fa innaka muhasibun bih wa bib ma syi'ta fa innaka mufarriqun bih. Wa qala Rasulullah aidan an-nasu kulluhum mayyitun illal alimun wal alimuna kulluhum naimun illal amilun wal amiluna kulluhum muhlaqun illal mukhlasun. Semua orang hakikatnya mati kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu kata Rasulullah hakikatnya juga tidur kecuali ilmunya diamalkan. Dan orang-orang yang beramal itu banyak yang celaka kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan pagi ini kita semua menjadi orang yang berilmu, mau mengamalkan ilmunya, mau mencari ilmu, dan insya Allah semua yang kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia dan memuliakan para guru kami, ada ayah kami, ada para kiai, para asatidz, para habaib, Bapak Ibu semua, tamu Allah
yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi sesuai yang doa kita, lil muttaqina imama. Kita menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa di belakang kita. Paling tidak adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang harus kita ampu, yang menjadi pengampunya adalah kita. Siapa mereka? Istri kita, anak kita, menantu kita. Kita mungkin ada kakak kita dan seterusnya. Aduh, tolong dicaknya mobilnya tuh terganggu. Pijit yang ini weh. Yang ini bawa ya. Pagi ini kita akan bincang-bincang kaitannya dengan The University of Life. Universitas kehidupan. Mengapa ini jadi penting untuk kita bahas? Karena ternyata banyak manusia yang di dalam halte perjalanan di dunia, dia lupa tentang hakikat dan tujuannya diciptakan. Di alam roh nasibnya sama. Di alam rahim pun tidak berbeda karena tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Ketika di dunia diberi kesempatan oleh Allah supaya kita mengikuti figur kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Meneruskan perjalanan kita. Tapi dunia inilah yang kemudian halte ini yang membuat kita manusia banyak yang lupa. Kenapa tadi Rasulullah sampai menyatakan pertama, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Pasti kamu akan mati, suka atau tidak. Dalam hidup ini Rasulullah juga menyatakan, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun bih. Kamu boleh mencintai apapun yang ingin kamu cintai di dunia ini. Tapi pasti suatu saat kamu akan dipisahkan. Apa iya nanti kita coba kita kaji. Ma syi'ta fa innaka muhasibun bih. Silahkan kamu boleh berbuat apa saja. Tapi tidak ada yang terlepas dari perhitungan raqib dan atidnya Allah. Karena itu tadi Rasulullah sampai wajib pesan dengan kita. Supaya kita tidak lengah di dunia ini, kita jadi apa? An-nasu kulluhum mayyitun. Manusia tuh hakikatnya semuanya mati. Illal alimun. Kecuali orang yang bergelut dengan ilmu. Jadi orang yang bergelut dengan ilmu siapa? Kun aliman. Jadi orang yang mengajar. Au muta'alliman. Kalau nggak bisa ngajar, muta'alliman. Jadi yang belajar. Au mustami'an. Kalau nggak jadi bisa belajar, mustami'. Menjadi pendengar. Au muhibban. Atau orang yang cinta dengan ilmu. Wala takun khomisan, kata Rasulullah. Jangan jadi yang kelima. Fatah laku, kamu akan rusak. Maka tadi kaitan dengan hadis Rasulullah itu interkoneksi dan korelasi sekali bahwa hidup ini harus bergelut dengan ilmu. Jadi apapun kita. Ilmu apa? Ilmu ini ada ilmu duniawi dan ada ilmu ukhrawi. Makanya Rasulullah juga menegaskan persoalan ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang pingin urusan dunianya bahagia, sekolahlah, belajarlah. Baik formal, informal maupun non formal, tidak masalah. Kenapa? Rasulullah juga menjamin. Wa man ijtama'a fi majlisin faka'annahum fi raudatil jannah. Orang yang ada di dalam taman surga, orang yang ada di dalam majelis taklim itu sesungguhnya mereka sedang berada di taman-taman surganya Allah. Inilah kemudian yuk kita pelajari betul. Setelah kita belajar,
setelah kita mengajar, setelah kita mendengar, setelah kita mencintai ilmu, so what? Mestinya bagaimana? Tadi, kalau kita tidak beramal, kita dianggap tidur. Ya, tapi kalau kita beramal tidak ikhlas, kita celaka. Karena itu, mari kita mencoba menelusuri kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering mendengar dan menyaksikan sepanjang hayat kita. Pak, kita di Palembang ini saja, kok ada Pak yang sekolah kejuruan, kok ada akademi, kok ada Pak sekolah tinggi, kok ada Pak institut, kok ada Pak universitas. Apa itu bedanya semua? Kita kadang tidak peduli. Kita nyekolahkan anak kita, di mana sekolahnya? Anak Bapak, wah anak saya di universitas. Anak Bapak sekolah di mana? Anak saya di institut. Anak Bapak di mana? Anak saya cuma di sekolah tinggi. Anak saya di akademi. Berbeda-beda. Kenapa? Itulah dunia ilmu. Yang paling bawah, kalau SLTA tidak usah kita sebut. Karena itu sekolah menengah masih. Kalau perguruan tinggi itu mulai dari sub-akademik. Itulah program tadi. Program kejuruan itu sekolah yang sub-akademik. Tapi kalau kita kemudian naik ke sekolah tinggi, itu baru satu bidang ilmu. Bahkan itu ada yang menyatakan sub-bidang ilmu. Sekolah tinggi ilmu hukum, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ngurusi itu saja. Nah nanti di institut, itu ada ilmu besar. Institut namanya. Institut Pertanian Bogor misalnya. Ada ITB, ada IPB, ada ITS, Teknologi Surabaya, dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu yang secara spesifik dipelajari di situ terkait dengan satu rumpun ilmu. Tapi ketika bicara the university atau universitas, itu disitulah multidisiplin ilmu. Maka kemudian dipecah di dalamnya, ada yang disebut fakulti-fakulti itu. Ada fakultas-fakultas, di bawahnya ada jurusan-jurusan, ada program studi. Kehidupan dunia hakikatnya juga lebih luas lagi. Apa urusannya? Bangun tidur sampai tidur. Maka benar kata Allah nyatakan, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kita hitung urusan dunia ini yang nikmat saja, kita tidak bisa menghitungnya. Coba kita bayangkan nanti bagaimana kita menyikapi ini. Pertama, kita lihat dalam kehidupan ini secara totalitas ya. Kita melihat Rasulullah SAW menyatakan tentang alam ruh. Dulu ada yang bertanya kepada Rasulullah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Seperti apa ya Rasulullah orang kehidupan di alam ruh? Allah yang menjawab dalam Al-Quran, Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Urusan ruh tuh kamu udah usah mikiri, itu urusan Allah Tuhanmu. Saya masih ingat dulu ketika ngaji dengan Pak Gajah Nata almarhum rahimahullah insyaallah. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Ada orang bertanya, Yai kan dokter, terus bagaimana caranya malaikat ruh itu, malaikat Jibril dalam hal ini, memasukkan ruh ke dalam rahim ibu-ibu? Nggak usah dipikiri itu. Mumet mikirnya kata beliau. Gak ketemu, nggak usah dipikiri. Kenapa? Allah yang sudah jawab. Qulir ruh min amri rabbi, urusan Allah itu adalah urusanmu. Kalau kamu mikir itu pusing pikirannya. Itu kata beliau. Jadi ibu-ibu sendiri yang punya badan, ibu-ibu sendiri yang tidak tahu dari mana roh itu masuk.
Apa dari ubun-ubun, apa dari ujung kaki, apa dari hidung, apa dari mulut, nggak ceritanya nggak jelas. Tapi pasti wayanfuhu fihi ruh, Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu. Maka arba'ina yauman mudghatan, itu proses kita. Arba'ina yauman mudghatan summa arba'ina yauman alaqatan summa arba'ina yauman mudghatan alaqatan fayakunu fihi ruh. 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya. Kali 3 baru ditiupkan ruh di dalamnya. Tahu apa kita? Makan apa? Coba gitu kaji. Kalau kita dari ilmu kesehatan, apa makan kita di dalam rahim itu? Pernah ingat Bapak makan apa? Makan pempek? Makan tekwan? Ayo. Makan sate? Enggak ya? Apa yang kita makan di dalam alam rahim itu? Darah haid ibu kita. Jadi janin itu yang dimakan itu darah haid besak kita ini oleh darah haid ibu kita. Gak pernah kita mikir itu. Itu ilmunya sampai sebegitu. Maka ketika kita bicara amal ruh, tidak nyambung kita. Tidak sampai otak kita. Tapi itu kenyataannya. Jadi kita bisa hidup ini, jasad kita ini hidup, casing kita ini salah satu adalah andil dari darah haid. Nah, yang mau jadi yang profesor, yang mau jenderal, sama kita makanan di dalam alam rahim itu. Jadi kita keruh masuk dalam alam rahim, kajian ilmu kesehatan itu, kajian ilmu kesehatan dalam Islam itu, disitulah ternyata. Maka ketika wanita itu hamil, wanita itu berhenti haidnya. Kenapa? Diambil oleh janin itu. Hebat ilmunya orang kedokteran. Nah, kita semua itu di dalam alam rahim. Saya pertanyaan kita. Kalau untuk ukuran kita di dunia ini, alam rahim pendek atau panjang? Pak, untuk ukuran kita yang sekarang hidup di dunia, orang di dalam alam rahim itu lama apa sebentar? Sebentar. Karena cuman hitungan dunia 9 bulan 10 hari kurang lebih. Kalau ada yang lebih itu keenakan mungkin. Kalau ada yang kecepatan sudah nggak betah. Tapi rata-rata 9 bulan 10 hari. Dan nggak keluar-keluar, sesar. Malah ada yang pingin tanggalnya pas. Harus lahir tanggal 2, bulan 2, tahun 2002, nah angka 2 semua. Belum saatnya bawa ke rumah sakit, bedah istrinya. Itu sakingnya orang kepingin buat sejarah sendiri. Ini Bapak Ibu, lahirlah bayi itu. Sudah bayi lahir dari alam rahim, sudah 2 alam itu. Alam ruh sudah ditinggal, alam rahim sudah dilewati. Alam dunia. Dunia ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia inilah tempat kita untuk menanam yang panennya nanti di akhirat. Jadi dunia ini, salah satu hadisnya Rasulullah, sekayo apapun orang di dunia ini, senikmat apapun orang di dunia ini, baru 1/70 dari kenikmatan. Sesakit apapun kita di sini, baru 1/70. Jadi nanti orang azab kubur itu sakit, di dunia ini sakit, itu baru 1/70 dari azab akhirat. Kalau kita bahagia, sebahagia kita nih, belum apa-apa. Kaya kita di dunia ini, orang yang paling kaya di dunia ini, siapa orang yang paling kaya? Saya mau sebutkan pagi ini. Maka kita ingin jadi orang kaya. Di Indonesia ini ada 10 orang kaya. Yang nomor 10 itu Khairul Tanjung. Yang punya siapa itu?
punya Transmart ya. Kalau di kita di apa namanya? Jalan Radial ya. Itu Khairul Tanjung orang yang terkaya nomor 10 di Indonesia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 itu rata-rata mata sipit. Ahok dan kawan-kawan. Tapi nomor 1, siapa nomor 1? Nomor 1 disebutnya adalah antum. Siapa antum? Semua kamu, semua kita. Siapa? Alladzi fi subhi, alladzi salatu subhi fil masjid. Orang yang sholat subuhnya di masjid. Orang yang dapat subuhnya di masjid berjamaah, itu sesungguhnya orang yang terkaya di dunia ini. Kenapa? Rok'ataini minas subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu sudah sehebat ini. Apalagi subuhnya. Maka kata Rasulullah, andai kata kau tuh sehebatnya subuh, walaupun kamu harus merangkak, kamu akan pergi subuh. Ini saya lihat dari pernyataan Syed Muhammad Rashid Ridho. Ini guru saya Pak Profesor Agil, kalau menjelaskan ini. Terang sekali. Kita coba lihat pernyataan Syed Muhammad Rashid Ridho. Umat Islam akan mengalami zaman keemasan apabila subuh itu jamaahnya setara dengan sholat Jumat. Kita umat Islam sanggup, saya nanya ini siapa yang harus sanggup ini? Umat Islam harus sanggup. Kita pelopornya Masjid Agungnya ya. Insya Allah Masjid Agung sudah melihat seperti ini, mudah-mudahan terus. Karena itu Bapak Ibu, dalam hidup ini sesungguhnya saya ingin ngasih. Apa sih Pak rumusnya hidup ini? Ada rumus dalam hidup ini. Kita tidak boleh lupa. Apa rumusnya? 0, kosong nih. Kalau bahasa hitungannya, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Coba ikuti. Inilah rumus hidup kita. 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0 lagi. Kok begitu Pak? Itulah rumus hidup. Dr. Zakir Naik memberikan rumus seperti itu hebatnya. Apa isinya? Manusia itu berangkat dari 0, kosong. Tidak ada apa-apa, nothing. Nothing. Tidak ada apa-apa kita dulu. Tapi kemudian kita menjadi satu. Kapan kita menjadi satu? Ketika lahir ke muka bumi. Sendirian kita. Kemudian dalam proses sekian lama, ketemulah Allah berikan jodohnya, berdualah kita sama orang yang paling kita cintai. Ternyata Bapak Ibu, secara psikologi kita kaji, di dunia ini tidak ada manusia yang paling dekat kecuali kedekatan suami istri. Catat ini. Dunia akhirat. Sedekat-dekat anak dengan ayah, itu pasti ada jarak. Sedekat-dekat menantu dengan mertua, apalagi berjarak. Yang tidak ada batas adalah suami istri. Apa Pak dalilnya? Nisa hukum harsul lakum, istrimu adalah selimutmu, suamimu adalah selimutmu. Satu. Maka kemudian anak-anak muda punya falsafah. Andaikan kau jadi daun, aku biar jadi rantingnya.
andaikan kau jadi bantal, biar aku jadi ilernya, dan seterusnya lah. Begitu cara rayuan anak muda kan. Ketemu kita jodoh, maka kita dalam posisi dua. Kalau tadi dari nol kita menjadi satu, sendirian lahir, kemudian kita proses, ketemulah jodoh, berdua kita. Suami istri. Lalu dalam proses berikutnya, Allah berikan kita keturunan. Anak, jadilah kita tiga. Yang tiga itu bisa panjang. Tapi suatu saat anak ini akan berproses seperti kita juga. Dia ketemu jodohnya lagi, atau dia karena sekolah, atau karena nyantri, dia pergi. Balik lagi kita berdua. Wis tuwek-tuwek ya. Kita mulai kayak nih. Yang mulai 60 tahun mulai terasa kita. Anak kita diambil orang, dapat suaminya berangkat. Ada yang dapat menantu tentara berangkat. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Irian Jaya, ada yang ke Papua dan seterusnya. Ada yang menantunya pindah. Padahal hakikatnya manusia ini sungguh semua ini kita ingin berkumpul setiap saat dengan keluarga. Itu nalurinya begitu. Benar nggak Pak? Kita naluri kita ini ingin berkumpul. Maka ada sampai orang berfalsafah. Saya ingat kalau di Jawa itu mangan ora mangan ngumpul. Sakingnya begitu. Mangan ora mangan ngumpul. Tapi kesian kalau ngumpul tidak mangan, itu memang kesian. Yang bagus ngumpul mangan, nah itu baru cocok. Ngumpul-ngumpul mangan, ya cocok. Berkah jadi jangan. Nah itu. Sampai-sampai orang dulu berpikir, kan orang dulu tanahnya kan luas-luas. Tidak mau membuat kuburan di jauh-jauh. Kuburan keluarga. Tapi jujur kita katakan, kuburan keluarga paling batas sampai ketua keturunan. Bapaknya, maknya, turun ke anaknya. Cucunya sudah menjadi bagian dari orang lain. Sudah ada besan. Sudah ada orang lain. Apakah karena demi keadilan kemudian cucung ini kita belah menjadi dua? Separuh dikubur sana, separuh kubur sini, tidak mungkin. Nah, inilah dunia. Ternyata bukan di dunia saja. Nanti kita pindah ke alam kubur. Di alam kubur kita juga ingin ngumpul. Ingin enggak Bu ngumpul dalam kubur Bu? Mesti ngumpul. Nah ini yang ingin kita kaji pagi ini salah satunya. Bagaimana supaya kita ngumpul terus sampai surga. Wong ayat Yasinnya jelas. Dalam surat Yasin kan sering baca kita malam Jumat. Wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Suami istri tidak bisa. Suami ini istri tidak bisa. Tapi di dunia harus bisa dulu. Kecuali yang artis baru meninggal sama namanya. Vanessa Angel ya. Yang meninggal serempak ya. Walaupun, nah ini kajian kita. Walaupun kuburannya itu satu, suami istri itu, kalau tidak katik sambungan, tidak nyambung. Apa Pak yang nyambung orang dalam kubur ini? Inilah penting kita di dunia ini harus tahu. Ada 3. Kalau tadi orang yang berilmu, orang yang hidup itu mati kalau tidak bergelut dalam dunia ilmu. Kalau orang belajar dunia ilmu tidak mengamalkan, dia bisa menjadi orang seperti tidur. Kalau dia mengamalkan tapi tidak ikhlas, dia menjadi hancur. Nah sekarang supaya terbagi bagaimana? Harus ada segitiga emas pengaman.
Kati gunonyo ilmu tinggi-tinggi kalau tidak beriman. Kati gunonyo. Maka posisi iman di sini menjadi penting. Dan iman itu ternyata kata Rasulullah yang nanti bisa berkepanjangan menjadikan kita menyatu. Kalau dibayangkan kita ini ada HP nih. HP ini ada nomornya kan. Nah, walaupun HP ini jauh, saya sama ayah misalnya. Saya titip ke orang ayah di sini. Satu. Tapi karena nomor yang saya telepon nyambung, pasti HP-nya bergetar. Berdering kata kita. Bunyi. Walaupun HP disatukan di sini, deketan sinilah. Tapi tidak sambung nomornya. Bunyi apa tidak? Ya bunyi. Dalam kubur juga gitu. Karena roh nanti itu yang bisa menyambungkan adalah iman. Disinilah pentingnya bahwa kita harus beriman dan menjaga iman. Sampai doanya, ahyina bil iman wa amitna bil iman. Hidupkan aku ya Allah dalam keadaan beriman. Matikan ya Allah dalam keadaan beriman. Kalau mati tidak beriman, tidak bisa kita kumpul dengan Rasulullah. Ya. Itu Bapak Ibu, karena itu rumus tadi kita lanjut. Jadi kalau sudah 3 kita balik ke 2 lagi. Kenapa tadi anak kita sudah dapat jodohnya. Balik lagi suami, istri 2 lagi. Meninggal suaminya duluan atau istrinya duluan? Menurut ibu kalau suami istri duluan suaminya apa duluan istrinya, Bu? Menurut ibu? Hah? Kalau menurut ibunya duluan suami supaya aman. Padahal Bu, yang bagus, kalau rujukannya kepada hadis Rasulullah, istri-istri itu minta meninggal duluan. Kenapa? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Tapi ibu-ibu kalau diomongin ini sering protes, Pak. Iya, saya menang. Saya ada pengajian ibu-ibu, diprotes oleh ibu-ibu. Ustaz, benar enggak hadis itu? Oh, benar. Istri manapun yang meninggal, dia beriman dan suaminya redho, jaminannya surga. Nah itu Bu. Cuman kalau ibu-ibu dikandani ini, Pak, dasar suami nak kawin lagi. Bukan masalah kawin lagi. Nah ini salahnya di sini. Yang memang kadang-kadang begitu ya. Yang terjadi kan begitu. Kalau suaminya yang meninggal duluan, biasanya istrinya awet. Dan anak-anak terjaga. Itu di kita. Tapi kalau istrinya yang meninggal duluan, suaminya tidak tahan. Walaupun lah tua-tua masih ada goyor. Cuman yang salah yang ngadu dengan aku. Umur lah 65 lewat, lah 66. Ustaz, boleh tidak konsultasi? Jadi Bapak Ibu ini nyimpang dikit, kebetulan kami di Fakultas Syariat dan Hukum sekarang, kami punya LKKBH, Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah-masalah yang terkait dengan urusan, bahkan urusan waris, urusan ADRT, urusan dan lain-lain, kami memfasilitasi itu sebelum ke pengadilan. Kalau biasanya kalau sudah pengadilan kan ribet urusannya. Kami memfasilitasi fakultas, silakan. Kami punya laboratorium itu. Kami punya laboratorium terpadu dan nanti ada timnya. Pak, bagaimana Pak membagi waris yang adil, yang maslahah, yang tidak perlu adik-beradik ribut? Silakan datang. Kami punya timnya untuk ahli kewarisan. Pak, anak kami, menantu kami ribut terus Pak. Sudah. Kami punya konsultan untuk keluarga sakinah.
Kami sekarang punya program, salah satunya bagaimana pemberantasan buta hukum santri. Santri ini banyak dibully karena buta hukum. Bapak Ibu tahu, saya menyimpang dikit kaitan dengan hukum. Kita ini suka atau tidak, di Indonesia ini hukum yang berlaku ada 3, Bapak. Ada hukum negara, itu namanya hukum positif ya. Hukum negara itu hukum positif. Suka atau tidak kita harus mentaati. Lampu merah misalnya. Atau ya green light ya, lampu jalan. Bapak ngotot kayak orang Madura itu. Prit di stop oleh polisi lalu lintas. Aturan harus pakai helm. Kita pakai kopiah. Dialoglah dia sekuat itu pun. Pak, sampean tahu, Pak, kata orang Madura ke polisi. Kenapa? Kopiah ini, Pak, topi ini, Pak, lebih kuat dari helm. Bapak tak percaya, tak lempar sampai ke langit pun jatuh tidak bakal pecah, Pak. Tapi kalau helm kita lempar, Pak, jatuh pecah. Apapun alasannya, kata polisi, you melanggar undang-undang lalu lintas. Suka atau tidak, ditilang. Gitu. Cuman itulah persoalan di sini. Simpang-simpang lampu merah, banyak polisi nilang, duitnya tidak masuk ke negara. Pak, itu masuk yang mana? Salah siapa? Kita kalau ditilang, nah aku nak ngomong ini dari Polda, aku ngomong juga. Bapak masyarakat sudah, kalau ditilang, yuk tilang. Urusan duit masuk ke negara. Jangan arrosi wal murtasi. Hai Pak, ribet urusannya nyogok Pak, 100.000. Sudah katanya. Inilah. Ngajari aparat tidak benar. Salah juga masyarakatnya. Tuh. Sekarang yang baru ada perubahan Bapak, yang kajian baru. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Dulu, itu pun masih repot. Ada disebut dengan pernikahan dini. Ingat Bapak Ibu ya? Pernikahan dini. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengatur bahwa perempuan itu, wanita itu umur 16, laki-laki 19. Yang baru ini yang direvisi, tidak ada toleransi. Semua yang mau nikah umur 19. Baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang terjadi, Bapak? Nikah sirilah. Kawin gantunglah. Hamil sebelum nikah lah. Nanti akhirnya apa? Ribet pengadilan sekarang, karena harus ada penetapan pengadilan. Belum lagi muncul lagi di situ aturan tentang fasahnya hukum. Belum lagi hadonah tentang anak yang tidak sah dalam perkawinan. Ke siapa nisbatnya? Hak warisnya ke siapa? Masyarakat tidak paham ada hak waris pengganti sekarang. Begitu perkembangan hukum di negara kita. Nah, hukum negara kita itu berkembang mengikuti zamannya. Dulu tidak ada undang-undang perlindungan anak. Coba Bapak, kita tahu nih sekarang. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang tentang umur anak saja di Indonesia sudah berbeda-beda. Undang-undang tentang kependudukan, itu 17 tahun sudah dewasa. Buktinya apa? Boleh buat KTP. Undang-undang perlindungan anak, belum. Baru boleh setelah 18 tahun. Apalagi pembuatan paspor juga begitu. Sampai ke Undang-Undang nomor 1, wanita boleh baru sah. Tidak masuk anak-anak lagi setelah umur 19 tahun. Kalau dulu ada izin. Sekarang aturan itu terlalu ketat. Sehingga banyak orang tua bingung. Kenapa? Anaknya umur 17. Jodohnya lah sampai. Mesti kemana Pak? Izin tidak bisa keluar. Itulah tadi. Judulnya nikah siri. Anak lahir, muncul masalah baru. Bagaimana warisnya? Muncul masalah baru.
Sementara masyarakat saja pun harta gono gini masih belum paham. Belum kenal lagi dengan masalah money laundry. Jadi Bapak Ibu saya buka di sini. Silakan nanti kalau ada persoalan-persoalan, boleh Bapak Ibu silakan ke kami, ke Fakultas Syariah dan Hukum UIN dan Kota Palembang. Kami menyiapkan lembaga konsultasi dan kajian untuk bantuan hukum itu. Insya Allah lebih maslahat karena tidak apa. Supaya tidak bertengkar. Kenapa? Kalau sudah pertengkaran persoalan hukum, putus hubungan keluarga. Oh, rajin ke masjid semuanya. Oh iya, yang satu rajin pengajian, satu rajin pengajian. Tapi begitu urusan waris, putus keluarga. Berapa banyak yang sudah putus keluarga gara-gara warisan. Ini saya sekarang ada yang konsultasi di skip. Itu ada. Nah, itulah makanya bapak-bapak saya pesan, Bu, tolong nak, bapak-bapak suruh jujur-jujur lah. Yang repot masalahnya apa? Bapak-bapak ini kadang-kadang punya simpanan tidak ngomong. Itu masalahnya. Begitu dia innalillah almarhum, begitu mau dimandikan, muncul lampirannya ini. 40 hari berikutnya nuntut warisan. Berantemlah antara bini tua dengan bini muda. Nah, itu tadi. Apa mayat tidak tersisa? Pertanyaannya, Pak, apa mayat tidak tersisa dalam kubur? Oh, tersisa sekali. Dia pingin balik, tapi tidak bisa. Pingin balik, cuma nggak bisa. Ini Bapak Ibu, inilah kehidupan dunia. Ini baru sekelumit masalah. Artinya apa? Dalam universitas kita perlu belajar. Maka orang barat bilang long life education. Belajar sepanjang masa, seumur hidup. Waktunya cepatnya pulang. Sorok. Itulah kan. Tadi tegur anak muda ini. Intinya apa Bapak Ibu? Jadi intinya, sepanjang hidup di dunia ini, ketika kita menjadi satu, kemudian bertambah menjadi 2 atau 3, atau kembali lagi menjadi 2 dan 1, ujungnya kita tidak ada yang lain yang kita pegangi kecuali iman. Allahumma ahyina bil iman wa ammitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Sama-sama. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hiduplah hamba dalam keadaan selalu beriman. Andaikan kami nanti mati, matikan juga kami membawa iman. Dan andai kata kami dimasukkan dalam sorga, masukkan kami sorga bersama iman. Amin. Bersama iman kita insya Allah. Amin. Jadi kuncinya di dalam the University of Life adalah iman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Masih banyak kajiannya, cuma nama boleh buat nanti kesempatan lain insya Allah buka lagi karena masih banyak yang kita harus kaji. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mari kita mantapkan dalam diri kita, apapun yang kita miliki, harta yang kita miliki, kalau dasarnya adalah iman, insya Allah memberikan barokah. Anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, menantu yang kita miliki, besan yang kita punya, apapun teman yang kita punya, kalau kita dasarnya iman, insya Allah membawa barokah. Allahumma barik lana ya Allah, bibarakatil iman. Sekali lagi sama-sama. Allahumma ahyina bil iman, wa ammitna bil iman, wa adhilna jannata ma'al iman, waj'alna min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulangi baik-baik mata. Ya Allah, hidupkan kami. Apapun yang kau berikan kepada kami, semuanya kami balut dengan iman supaya membawa barokah. Amin. Ilmu yang kau berikan, mudah-mudahan kami balut dengan iman
ilmu itu akan membawa barokah. Amin. Keluarga kami yang kau titipkan dengan hamba ya Allah, mudah-mudahan akan membawa barokah karena kami balut dengan iman. Amin. Ya Allah, umur hamba ini pun yang tersisa, kami akan jaga dengan iman supaya barokah. Amin. Dan andaikan kami mati, jadikan iman menjadi teman kami ya Allah, supaya kami selamat. Andaikan kau masukkan hamba ke dalam surga, iman kami bawa, supaya kami bersama Rasulmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.